Oke, pada episode sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu saham. Kemudian pada hari ini kita akan menjelaskan apa itu reksadana. Ya, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Ya, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ya, jadi reksadana ini intinya adalah penghimpunan dana dari masyarakat. Jadi manajer investasi adalah perusahaan yang mengelola dana ya, kemudian masyarakat bisa investasikan dananya ke manajer investasi. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya, seperti buah dan rujak ya. Begitu juga dengan saham dan reksadana ya. Jadi kita sebagai investor itu kita bisa membeli masing-masing saham. Ada saham Astra, ada BCA, ada S Hardware, ada Unilever. Nah, kalau kita membeli saham secara pribadi, itu kita akan melakukan analisa dan kita akan menyediakan waktu atau memakan waktu untuk menganalisa dan memantau pasar. Tapi kita bisa membeli reksadana, artinya kita menyertakan dana kita ke manajer investasi. Ya, jadi nanti manajer investasi yang mengelola dana kita ke saham-saham yang sudah mereka pilih ya. Jadi kita menyertakan dana aja, nanti mereka manajer investasi ini yang akan mengelola dananya ya. Seperti ilustrasi buah dan rujak ya. Kita bisa beli buah satu persatu, tapi kalau kita nggak mau buang waktu, kita nggak mau ribet menganalisa, kita bisa langsung beli sepaket ya. Begitu juga dengan saham dan reksadana. Nah, kemudian mekanismenya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Investor ya secara massal ya, investor secara massal menyertakan dananya ke pengelolaan atau membeli reksadana. Ya, jadi dana yang dikelola manajer investasi ini adalah dana banyak investor. Ada yang institusi, ada yang perorangan ya. Nah, kemudian dana-dana tersebut disimpan dalam bank kustodian ya sebagai penyimpanan efek dan dana investor. Jadi manajer investasi ini hanya mengelola dananya saja, tapi penyimpanannya itu ada di bank kustodian ya, dan dana investor juga ada di sana. Dan ini antara manajer investasi, bank kustodian itu ada perjanjian kontrak investasi kolektif ya. Jadi kontrak reksadananya ini berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah, kemudian ketika investor menyertakan dananya, yang mereka pegang apa? Nah, mereka akan pegang NAB sebagai nilai aktiva bersih ya. NAB adalah harga acuan reksadana. Jadi kalau sobat-sobat mau pada beli reksadana ya, acuannya adalah harga NAB-nya. Misal saat terbit harga NAB suatu reksadana itu adalah 1.000. Memang umumnya reksadana saat terbit itu NAB-nya adalah 1.000. Nah, kemudian naik menjadi 1.200. Artinya reksadananya bertumbuh. Jadi dana yang dikelola oleh manajer investasi bertumbuh dari 1.000 menjadi 2.000 menjadi 1.200. Itu artinya saham-saham yang dibeli oleh manajer investasi ini mengalami kenaikan ya. Dana kelolaannya mengalami kenaikan, kemudian harga NAB-nya pun naik. Nah, keuntungan dari reksadana adalah ketika kita beli NAV-nya di harga 1.000, kemudian kita jual balik di harga 1.200. Nah, jadi setiap investor reksadana berhak menjual reksadananya kembali ke manajer investasi untuk mengambil keuntungan kapanpun ya. Jadi kita bisa beli reksadananya kapanpun, kemudian bisa kita jual lagi kapanpun. Nah, jadi keuntungan reksadana ini tergantung dari manajer investasinya untuk mengelola dananya. Umumnya jenis-jenis reksadana ini ada 4 ya. Yang pertama adalah reksadana saham. Reksadana saham ini adalah reksadana yang minimum 80% alokasi ke saham. Jadi seperti yang kita contohkan tadi di awal ya, ini isinya ada saham semua, berarti reksadananya adalah reksadana saham. Jadi dikelola tuh minimal 80% ke saham. Resikonya agresif, imbal hasilnya pun tinggi ya. Jadi karena mayoritas dikelola ke pasar saham, jadi imbal hasilnya tinggi namun resikonya agresif atau tinggi. Ada juga reksadana campuran itu maksimum 79% di saham, obligasi, dan deposito. Jadi di semua jenis aset ini nggak boleh lebih dari 79% karena reksadananya campuran. Jadi dana masyarakat bisa dikelola ke obligasi juga atau surat utang ya. Obligasinya korporasi maupun negara. Kemudian bisa juga ke kas-kas atau setara kas deposito. Nah, jadi reksadana campuran ini
eh, imbal hasilnya tetap cukup tinggi ya karena ada sahamnya juga. Tapi resikonya lebih terukur karena apa? Karena ada diversifikasi atau ada pengelolaan ke obligasi dan deposito juga ya. Jadi eh, imbal hasilnya di bawah reksadana saham, tapi resikonya juga di bawah reksadana saham. Kemudian ada lagi reksadana pendapatan tetap ya. Reksadana pendapatan tetap itu minimal 80% itu dikelola ke obligasi ya. Ini resikonya lebih rendah ya, lebih konservatif dan imbal hasilnya juga di bawah reksadana campuran. Jadi reksadana pendapatan tetap ini lebih terukur karena apa? Karena 80%-nya itu obligasi atau surat utang. Nah, surat utang itu kan eh, fixed income ya, returnnya fix dari awal terbit. Misal sebuah obligasi punya return 8% per tahun. Jadi sudah pasti obligasi itu mendapatkan return 8% per tahun sampai jatuh tempo. Kecuali obligasinya ditransaksikan di pasar sekunder ya. Jadi reksadana pendapatan tetap ini cocok untuk nabung jangka panjang ya, untuk teman-teman yang lebih konservatif. Ada juga reksadana pendapatan uang atau reksadana pasar uang ya. Bedanya apa sama pendapatan tetap? Kalau pendapatan tetap itu lebih ke obligasi ya, ke surat-surat utang. Sedangkan kalau pasar uang itu lebih ke aset kas seperti deposito yang bunganya di bawah obligasi. Umumnya seperti itu. Jadi resiko paling tinggi itu ada reksadana saham. Kemudian resiko paling rendah itu ada di reksadana pasar uang. Nah, seperti ini ya chartnya kalau kita bandingkan dari semua reksadana ya. Semakin tinggi imbal hasilnya, ya potensi imbal hasil, semakin tinggi juga resikonya. Nah, kemudian berikut ada contoh reksadana saham. Berikut reksadana yang saya ambil adalah reksadana equity fund ya. Sukor Invest Equity Fund ini adalah nama produknya dan reksadananya adalah reksadana saham. Nah, di sini di profilnya kita bisa lihat berikut alokasi dari efek-efeknya. Efek ini maksudnya surat berharga ya, alokasi dananya ke surat-surat berharga terbesar itu biasanya terlampir di profilnya. Jadi ketika teman-teman mau beli reksadana, itu bisa lihat dulu profil reksadananya dikelola kemana aja saham-sahamnya. Jadi biasanya reksadana saham yang bagus ini banyak saham-saham blue chip ya di portofolionya ini artinya reksadananya cukup cukup fundamentalnya cukup baik ya, cukup stabil nanti pergerakannya ya. Nah, kemudian ini ada juga kebijakan investasi efektivitas 80 sampai 100%. Jadi reksadana saham tetap boleh ada pasar uangnya, tapi nggak boleh lebih dari 20%. Ya, 80 sampai 100 itu harus di saham. Nah, kemudian alokasi portofolionya ini 99,66% di saham ya. Jadi hampir seluruhnya itu reksadana ini dikelola ke saham. Nah, ini tanggal peluncurannya reksadananya tanggal 8 Mei. Ya, itu harga NAV-nya saat ini 2.795 ya. Jadi, waktu awal terbit itu reksadana biasanya 1.000 ya. Saat ini udah 2.795 reksadana sahamnya. Nah, total nilai aktiva bersih di sini 3,2 triliun. Artinya apa? Total nilai aktiva bersih. Artinya di reksadana ini dana dikelola oleh manajer investasi itu sebesar 3,2 triliun ya dana masyarakat yang dikelola. Nah, minimum investasi awal 100.000. Jadi nanti misal sobat ada yang deposit 100.000, dapat berapa unit tinggal dibagi aja ke harga unitnya. Jadi nanti bisa dapat berapa unit seperti itu. Jumlah yang ditawarkan ada 10 miliar unit. Ya, jadi di reksadana equity fund ini ada dana dikelola sebesar 3,2 triliun yang dialokasikan ke saham-saham tadi ya. Nah, harga NAB naik apabila manajer investasi berhasil memperoleh keuntungan dari dana yang dikelola. Apabila NAB naik, kamu dapat menjual kembali reksadana kepada manajer investasi. Nah, tadi itu contoh dari reksadana saham. Nah, sekarang ini adalah reksadana saham yang tadi ya, yang equity fund, kinerjanya seperti apa? Nah, reksadana yang baik itu kinerjanya melampaui tolak ukurnya. Misal kalau kita bicara pasar saham, tolak ukurnya adalah IHSG. Nah, SEF ini atau Sukor Invest Equity Fund ini pergerakannya mampu melampaui pergerakan IHSG. Jadi ketika pasar naik, ketika pasar saham naik, reksadana saham Sukor Invest ini mampu melampaui kenaikan dari IHSG. Artinya apa? Artinya reksadana ini kinerjanya positif di atas IHSG ya. Sangat menarik harusnya karena kita bisa mendapatkan gain atau returnnya di atas
pergerakan pasar ya. Sedangkan reksadana yang buruk itu kalau pergerakan reksadananya tidak mampu melampaui indeks acuan atau indeks tolak ukur yang jadi tolak ukur dalam hal pasar saham itu IHSG ya. Di sini ada keterangannya ya, reksadana yang baik kenaikannya mampu melampaui rata-rata kenaikan pasar. Apakah returnnya fix atau enggak? Jadi reksadana ini enggak menawarkan fix return ya. Jadi returnnya tetap berdasarkan pengelolaan dari manajer investasi. Kalau pengelolaannya bagus, dia akan naik reksadananya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian reksadana yang baik itu adalah reksadana yang telah mendapatkan penghargaan atau awards ya, dan sudah berdiri lama ya, sudah terbukti, sudah kredibel atau brandnya sudah bagus ya. Seperti ini penghargaan-penghargaan dari Sukor Invest Equity Fund. Nah, untuk reksadana kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk cara beli dan jualnya kita akan buatkan di materi berikutnya. Teman-teman bisa unduh ebook ini ya secara gratis dari Sekilas Market, dari website kami atau dari Instagram kami ya. Oke, terima kasih.